Lancang kuning belayar malam, hai belayar malam. Perkenalkan, nama saya Jian Kania Putri, saya sebagai Zubaidah. Perkenalkan, nama saya Syakira Rizka, saya sebagai narator. Perkenalkan, nama saya Asarifa Aprilia, saya sebagai Mainang. Perkenalkan, nama saya Sukma Aulia Putri, saya berperan sebagai Teratai. Perkenalkan, nama saya Arifan Tegar Bianto, berperan sebagai Datuk Laksmana. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Satria, saya berperan sebagai Panglima Umar. Perkenalkan, nama saya Frandi, saya sebagai Pawang. Perkenalkan, nama saya Jafar Areklana sebagai Panglima Hasan. Selamat menyaksikan. Alkisah Lancang Kuning yang berasal dari sebuah kerajaan di Bengkalis yang tempatnya di Bukit Batu. Kerajaan ini diperintah oleh raja yang bernama Datuk Laksamana Perkasa Alim, serta dibantu oleh dua orang panglima kepercayaannya, yaitu Panglima Umar dan Panglima Hasan. Di suatu masa, para dayang kerajaan sedang menghibur Datuk Laksamana. Namun, dari sekian banyak dayang, Datuk Laksamana pun terpikat oleh seorang gadis yang bernama Zubaidah. Siapakah kamu ini? Ampun tuanku, Pati bernama Zubaidah. Ampun tuanku, Zubaidah ini adalah anak saudara Pati yang datang dari Bintan. Oh, saudara Mainang, sungguh pandai dia menari. Apa nama tariannya? Ampun tuanku, Pati sendiri menyebutnya dengan nama tarian Bintan. Bolehkah beta beri nama tarianmu ini dengan tarian Bintan Pelangi? Boleh tuanku, izinkan hamba mengundurkan diri. Semua dayang dan Mainang keluar dari istana. Kemudian Datuk Laksamana pun memanggil Panglima Umar dan Panglima Hasan. Panglima, tolong sampaikan perbekalan ini kepada Mainang. Anggap ini hadiah dari beta kepada Zubaidah. Menjunjung titah tuanku. Datuk Laksamana pun keluar dari ruangan istana. Lalu setibanya Panglima Umar dan Panglima Hasan di rumah Mainang. Sungguh bertuah rumah Mainang, bak tempat bidadari turun menjelma. Makasih. Masuk.
Perkenalkan, nama saya Panglima Hasan. Dan yang pendiam itu adalah Panglima Umar. Tapi sayalah Panglima tangan kanan. Dan sudah berapa lama Zubaidah datang kemari? Baru saja Datuk, belum sampai 1 purnama. Inang, nampaknya kerja kami telah selesai. Izinkankah kami mengundurkan diri terlebih dahulu? Baik Datuk. Kami pergi dulu, Mak Inang, Zubaidah. Tak disangka, Panglima Umar dan Zubaidah saling berpikat hati. Kemudian, Panglima Umar menghadap Datuk Laksamana untuk menyampaikan hasrat, yaitu untuk mempersunting Zubaidah, seorang gadis negeri. Permohonan Umar disambut baik oleh Datuk Laksamana. Dengan persetujuan Datuk Laksamana, dilangsungkan pernikahan dan tanda kegembiraan diadakan pesta dan keramaian besar-besaran. Rupanya, kepercayaan yang diberikan dan perkawinan Panglima Umar dan Zubaidah menimbulkan rasa tidak senang dan dendam bagi Panglima Hasan. Hingga suatu masa, Datuk Laksamana memberikan perintah Panglima Umar untuk berangkat ke Lingga. Panglima Umar terpaksa meninggalkan istrinya yang sudah hamil tua. Panglima Hasan mencari kesempatan dalam situasi ini. Akanlah supaya Kakanda selamat pergi dan selamat kembali. Doa Zubaidah akan selalu buat abang. Maafkan kiranya lahir dan batin Zubaidah ada membuat saya salah. Zubaidah, janganlah cakap macam tu. Kakanda pergi bukannya lama, hanya ke Lingga je. Janganlah bersedih, Bang Umar nak belayar je. Tak baik jika dihantar dengan air mata. Taklah teratai, mana kusnya aja. Juga Hasan, jangan lupa kau tengok-tengoklah Zubaidah. Jangan takut, Umar. Kau dan aku dah mengaku saudara. Dan tak akan kubiarkan Zubaidah pula. Terima kasih Hasan. Sama-sama, Umar. Tak beberapa lama setelah Panglima Umar berangkat, Panglima Hasan pun langsung pergi mencari pawang Panglima Hasan, mengancam pawang untuk bersengkokol dalam tujuan buruk. Pawang, saya ingin pertolongan akhir dari Datuk. Pertolongan apa lagi, Datuk? Saya ingin membayar hutang. Hutang malu yang tercoreng di muka saya ini. Hamba kurang paham, Datuk. Katakan begini, lancang kuning minta disemar oleh darah perempuan bunting sulung. Jika tidak, lancang kuning akan terkendala dan Datuk Laksamana akan terkena bencana. Darah wanita bunting? Ya, maksud saya Zubaidah. Zubaidah? Iya, Zubaidah. Saya tak berani, Datuk. Hamba tidak pernah membawa pesan dusta ke bawah dulu. Tuk Pawang, telah berapa kali saya meminta pertolongan untuk mendapatkan Zubaidah. Saya telah ikhtiar dengan segala upaya, tetapi Tapi apa? Jika Tuk Pawang tak ikut kemauan saya akan sembahkan darah Tuk Pawang untuk lancang kuning. ampun, Datuk, jangan bunuh saya, Datuk. Mengapa lagi kau datang ke sini, Panglima Hasan? Zubaidah, apalagi yang kau tunggu? Suamimu itu tidak akan kembali. Oleh karena itu, biarkan aku menjadi ayah dari anakmu itu. Abang nih, mimpi apa kau tadi malam? Bang Umar tuh pasti akan kembali. Apa katamu Panglima pengkhianat? Lebih baik aku mati daripada bersuamikan kamu. Apa? Jika kamu menolak permintaanku, kamu akan kujadikan gilingan lancang kuning. Karena Zubaidah tetap menolak permintaan Panglima Hasan, maka Zubaidah ditarik dan matanya ditutup oleh pawang setelah sampai di lancang kuning. Panglima Hasan pun mendorong tubuh Zubaidah ke bawah lancang kuning dan lancang kuning pun langsung bergerak ke laut. 1 jam kemudian, Panglima Umar pun merapat ke pelabuhan Bukit Batu setelah ditambahkan. Panglima Umar langsung ke rumah untuk melihat istrinya. Tapi setelah sampai di rumah, rumahnya kosong. Maka ia pun keluar untuk mencari Zubaidah di tengah jalan. Ia pun berpapasan dengan Panglima Hasan. Tolong, Datuk! Tolong, Datuk! Panglima Umar! Panglima Umar, apa kabar? Hai Panglima Hasan. Kalau sewaktu kau berangkat dulu tak kuantar dan hari ini saat kembali ku tunggu. Hasan, katakanlah di mana Zubaidah sekarang berada.
Datuk Laksamana telah memerintahkan agar Zubaidah menjadi gilingan lancang kuning yang meminta tumbal. Apa? Katakan di mana Datuk Laksamana berada. Dia berada di gilingan lancang kuning. Mendengar cerita Panglima Hasan tersebut, Panglima Umar pun langsung pergi ke tempat peluncuran lancang kuning. Dan sesampainya di sana, dia didapatinya darah berserakan di sapunya. Darah di tanah itu ketangan. Seraya berkata bahwa ia akan membalaskan dendamnya kepada Datuk Laksamana. Tetapi baru saja ia berjalan, dilihatnya Datuk Laksamana berjalan ke arahnya. Kau harus mendengarkan aku dulu, Panglima Umar. Ini sudah di luar kendali. Sia-sia semua perbuatanmu itu. Tidak akan ku dengar perkataanmu. Izinkan aku membalasnya. Dengan sigap dia mengeluarkan kerisnya. Panglima Umar langsung menyerang Datuk Laksamana dengan kerisnya yang panjang. Dan akhirnya Datuk Laksamana mati di tangan Panglima Umar. Melihat langsung kejadian itu, Teratai langsung menjelaskan sambil terpisah. Bang Umar, sebenarnya Hasanlah yang telah membunuh Zubaidah. Hal ini tidak ada sangkut pautnya dengan Datuk Laksamana. Sungguh tercelanya aku telah membunuh tuanku sendiri. Dengan tidak berpikir panjang, Panglima Umar langsung menuju tempat Panglima Hasan. Dari kejauhan, Panglima Umar melihat Panglima Hasan sudah bersiap-siap untuk melarikan diri menuju lancang kuning. Tapi, belum sempat melepaskan talinya, Panglima Umar telah sampai dengan keris tajamnya. Panglima Umar pun berkata, Nah, hari ini engkau atau aku akan mati supaya kita dapat membuat kira. Panglima Umar dan Panglima Hasan pun berkelahi hingga Panglima Hasan mati terbunuh. Waktu itulah Panglima Umar melihat ke pantai dan berkata kepada orang yang ada di pantai bahwa ia telah membunuh Datuk Laksamana karena perbuatan Panglima Hasan, dan Panglima Hasan pun sudah mati di tangannya. Karena itu, ia akan pergi dengan lancang kuning untuk selama-lamanya. Dan ketika sampai di ujung Tanjung Jati, datanglah ombak besar dan angin topan sehingga lancang kuning tersebut karam, dan ia bersama lancang kuning terkubur dalam laut Tanjung Jati, serta kejayaan negeri Bukit Batu berangsur-angsur mundur. Lancang